wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya mau menyapa. Apa kabar semuanya? Biasa, Bapak Ibu datang ke tempat ini tentu dengan pengorbanan. Tentu dengan sukarela, suka hati, suka melihat orang sukses, benar? Suka melihat orang yang berhasil, benar? Suka melihat orang yang naik panggung, benar? Nah, tadi udah kita disinari dengan kalimat-kalimat indah dari para mentor-mentor kita, yang mulai daripada Rocky, beginner, apprentice, lalu kemudian asisten. Tentu suasana yang tadi udah memberikan mewarnai pikiran dan hati kita untuk bersama-sama maju. Setuju mau maju? Bapak Ibu sekalian berbahagia, kata seorang yang tadi kita lihat wajahnya, yaitu Bapak Fedai Ozan. Apa kata Pak Fedai Ozan? Putuskan apa yang Anda inginkan dalam hidup, bangun dan jangan pernah menyerah sampai Anda berhasil. Bertahan. Jika hari ini Bapak datang untuk sengaja mau memutuskan sesuatu, mau memutuskan untuk menjadi satu, mau penghasilan tanpa batas, mau mobil mewah, mau rumah mewah, mau jalan-jalan ke luar negeri, mau berhaji, mau berumrah, Masya Allah, saya juga mau. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kemauan kita jangan sampai mandek, kemauan kita jangan sampai berhenti, kemauan kita jangan sampai hanya dalam bayang-bayang dan khayalan. Ini akan terjadi kalau hanya datang dan tidak ada action. Ini akan terjadi kalau hanya datang lalu menjadi penonton, hingga tidak kita putuskan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Hari ini, kira-kira kalau mau saya tanya, mau sukses semua angkat tangan yang mau sukses? Wah, Masya Allah, semuanya. Ada yang tidak angkat tangan? Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia, sesungguhnya apa yang menjadikan kita harus berkembang? Yang menjadikan kita harus berkembang karena kita dilahirkan bukan untuk merucut. Kita dilahirkan bukan untuk menjadi semakin berkurang atau semakin ke bawah. Tapi kita dilahirkan untuk naik terus, Dan itu disebabkan oleh cara pandang dan berpikir kita. Itu disebabkan karena kita punya mindset untuk bisa meraih apa yang kita impikan. Semua orang akan sukses dan berhasil kalau dalam mentalitasnya mau sukses dan mau berhasil. Tapi kalau orang itu mau sukses dan mau berhasil dan tidak ada dia setting di dalam otaknya, di dalam pikirannya keinginan itu, dan dia tidak pantau dan pandu serta bimbing dan arahkan keinginannya dengan berbagai cara yang tepat dan benar, maka itu mustahil sukses. Oleh karena itu saya ingin mengatakan kepada Bapak sekalian berbahagia, apa sebabnya orang Indonesia bekerja siang malam, tidak kaya-kaya? Ada yang bisa jawab? Kenapa orang Indonesia bekerja siang malam tidak kaya-kaya? Alasannya 4. Yang pertama adalah orang Indonesia bekerja tidak kaya-kaya disebabkan karena yang pertama adalah berasumsi buruk terhadap apa yang diberikan dan diinformasikan kepadanya. Terlalu cepat mengambil keputusan bahwa apa yang disampaikan oleh sahabatnya, saudaranya adalah hal yang tidak baik, padahal belum tentu tidak baik. Apa yang disampaikan saudaranya belum tentu buruk, apa yang disampaikan saudaranya belum tentu merugikannya, tapi terlalu cepat mengambil keputusan adalah rasa apatisme, rasa a priori, rasa merasa nanti akan dirugikan. Kadang-kadang kita didatangi oleh seseorang, jangan dulu menutup pintu, tapi buka sedikit pintu. Kalau buka, bisa buka lebar-lebar, itu jauh lebih menguntungkan. Kenapa? 4 alasannya orang tidak kaya. Itu yang pertama, bahwa orang ini terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan itu tidak baik. Hari ini kita telah melihat satu momentum yang amat luar biasa. Jika ada orang yang menyampaikan tentang yang momentum ini, maka jangan sia-siakan karena tidak banyak orang yang mau melirik momentum itu. Dari 100%
hanya 5% orang yang mau melirik momentum itu. Momentum itu apa? Momentum itu adalah orang-orang yang datang ke tempat ini dan mau mengambil peluangnya. Apa peluangnya? One More International. Tepuk tangan buat diri kita. Yang kedua, Bapak Ibu, sudah bekerja bertahun-tahun, tidak kaya-kaya. Kenapa tidak kaya? Karena apa yang mereka cari hanya untuk bertahan hidup saja. Apa yang mereka cari? Mereka mendapatkannya dengan pendapatan yang sederhana. Iya, dia mendapatkan gaji dalam bentuk rupiah dan dia keluarkan dalam bentuk rupiah. Kalau yang datang itu adalah 2 juta, maka besok 2 juta habis. Yang datang itu 5 juta, maka besok 5 juta habis. Coba kita geser mindset kita sedikit. Jangan berpikir untuk berada di ranah rupiah saja, tapi berpikirlah untuk bergeser untuk menuju ranah yang lebih tinggi. Dulu ada orang berpikir ranah ringgit, tapi ingat, ringgit cuma 1 ringgit 3.000 rupiah. Ada orang yang mau naik lagi ranah lebih atasnya, berpikir dapat real. 1 real adalah 4.000 rupiah. Sekarang kita diperhadapkan dengan ranah yang terbaik. Bergeserlah pandangan kita untuk tidak hanya mau mendapatkan rupiah sebulan, tapi mau mendapatkan dolar sebulan. Berapa dolar sebulan? Itu terserah apa yang kita mau. Sekarang One More menawarkan penghasilan dalam bentuk dolar, di mana dolarnya tidak main-main. Kita dikasih peluang di dalam 1 minggu 20.000 dolar, di dalam sebulan 80.000 dolar. 80.000 dolar ini peluangnya ada dan sudah banyak orang yang merasakan. Apakah kita mau sekedar mendengarkan cerita, ataukah kita mau masuk mendalami dan kita menjadi pelakunya di dalam atau tidak? Pertanyaan saya, mau nggak mendapatkan 80.000 dolar sebulan? Mau. Nah, tepuk tangan buat diri kita. Kalau mau, kita sudah tepat mendengarkan ini dan kita telah berada di dalamnya. Jangan sampai kita sia-siakan. Lalu kemudian, Bapak Ibu sekarang berbahagia, ada sebagian kebiasaan orang yang penghasilannya pas-pasan. Kenapa itu tadi? Saya katakan dia bertahan untuk hidupnya saja sebulan. Datang, dia menggunakan prinsip BP8. Apa itu? BP8. Pagi-pagi datang, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan. Itulah sikap yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kita, Masya Allah, yang keempat, bekerja bertahun-tahun tetapi belum menemukan jalannya. Alhamdulillah, One More baru saja masuk ke Indonesia kurang lebih menjelang 2 tahun. Pertanyaannya adalah, yang 2 tahun ini kita masih mau meninggalkannya atau membiarkan dari 5 tahun baru kita masuk? Mau membiarkan 5 tahun baru kita masuk? Atau mau kita meleburkan diri dari sekarang ini setelah kita dengarkan 2 tahun sudah berada One More di Indonesia, lalu kita mau sungguh-sungguh? Kalau memang setuju, tepuk tangan pada diri kita. Bapak bisa berbahagia. Banyak orang yang mencari jalan hidup yang terbaik tapi belum ketemu jalannya. Tetapi bersyukurlah, saya termasuk orang yang bersyukur. Karena awalnya tadi sudah kita dengarkan ceritanya. Kita sudah dengarkan ceritanya, saya didatangi oleh Pak Naim. Pada saat itu saya belum mengambil keputusan sungguh-sungguh hingga 2 bulan. Dan saya hanya berkata sukses bagi baru saya. Dan 2 bulan kemudian beliau punya penghasilan 240 juta. Saat itu baru saya mengatakan luar biasa. Ini tidak sama dengan yang sebelumnya. Maka saya katakan, ayo kita ke rumah dan saya mau mengambil keputusan, tetapi keputusan bersama dengan nyonya saya dan nyonya saya meridainya. Dan alhamdulillah, seandainya mungkin saya tidak ambil keputusan pada saat itu, maka saya tidak asisten pada saat ini. Sudah pasti. Lalu kemudian Bapak Ibu sekarang berbahagia. Begitu besar peluang yang ada 8 kunci rezeki yang ada di One More. Apakah kita mau meninggalkan 8 ini? 8 jelas ada. Tadi sudah diberikan oleh yang luar biasa, Bapak Adi Al-Ghawawi. Beliau telah menyodorkan kepada kita peluangnya. Kunci rezeki pertama, rezeki kedua, rezeki ketiga, sampai ke 8 rezeki. Dan saya juga belajar mencoba-coba mengikuti jalurnya satu persatu. Hingga hari ini juga saya sudah dinobatkan menjadi peraih mobil mewah. Alhamdulillah. Tentu saya mau bertanya, apakah ketika
Bapak melihat dan mendengarkan cerita bahwa saya mendapatkan mobil mewah atau kualifikasi dana mobil, tertarik nggak? Mau nggak seperti itu? Mau nggak? Mari buktikan, sederhana saja. Ikuti apa yang disampaikan oleh upline kita, karena kita diundang oleh mereka dan dari mereka insya Allah kita akan sukses. Bapak Ibu sekalian berbahagia, banyak pelajaran yang saya harus pelajari untuk sukses. Salah satu di antara pesan saya, pelajaran pertama adalah mari jangan pernah merasa berdiri. Mari jangan pernah merasa memiliki. Mari jangan pernah merasa kita memiliki banyak. Mari jangan pernah merasa kita tapi tundukkanlah hati kita untuk memohon kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik. Setuju? Mohon kepada Allah, ya Rabb, arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan. Berikan kepada kami rezeki yang halal yang baik yang penuh dengan keberkahan. Sembari kita belajar dari suksesnya orang-orang yang sukses. Apa yang mereka lakukan sampai sukses? Apakah mereka hanya hidup santai? Apakah mereka hanya hidup tidur saja? Apakah mereka hanya tidur? Apa hanya mereka duduk saja? Berapa jam mereka telah pakai dalam sehari? Ada orang sukses di sini, jam tidurnya itu cuma mungkin 3 jam, 4 jam sehari. Terus pertanyaannya, kita berapa jam tidur sehari? Kita punya jam tidur terlalu banyak. Padahal masih terlalu banyak potensi-potensi yang kita belum jamah. Masih banyak teman-teman kita yang ada di luar sana belum kenal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian berbahagia, hari ini setelah kita mendengarkan One More sebagai salah satu jalan yang belum pernah dan tidak ada sampai sekarang yang dilahirkan yang terbaik kecuali One More, maka jangan sampai kita tinggalkan. Hari ini saya berbahagia dan berbahagia kepada Allah dan menyampaikan kebahagiaan saya kepada Bapak Ibu. Kata Allah, "Wa bi ni'mati rabbika fahaddits." Ada nikmat Allah menceritakan. Kenapa? Karena saya juga belajar naik ruki, belajar naik engineer, belajar naik apprentice, belajar naik asisten. Dan saya masih belajar untuk naik-naik berikutnya. Mudah-mudahan saya tetap rendah hati untuk mendapatkan mereka itu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu insya Allah akan menyusul. Dan salah satu caranya, ayo nanti pada bulan September silakan berlomba-lomba mendaftar berangkat ke Turki. Siapa yang mau ke Turki? Kenapa? Karena kalau kita sudah dari Turki, ada spirit. Kita udah ketemu Pak Pedai Kozana, kita ketemu dengan Pak Kanan Zaidan, kita ketemu dengan yang lain-lain yang sesungguhnya mereka inspirator kita. Ketemu dengan orang-orang Indonesia, di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang jarang tidur. Orang-orang ini adalah orang-orang yang melancong, menyeberang pulau dengan pulau, menyeberang tempat dengan tempat. Kita baru berapa persen perlakuan kita terhadap usaha ini? Berapa persen tindakan kita untuk sukses? Berapa persen untuk kita melangkah? Berapa persen untuk kita ajak orang-orang dekat kita? Tentu belum. Sudah diajak orang dekat? Belum kan? Bapak Ibu sekalian berbahagia. Saat kita mendapatkan impian kita akan dan alangkah bahagianya. Kita telah meraih satu persatu impian dan penghasilan yang terbaik. Saya selalu mengatakan, alangkah indahnya kalau saya sebagai seorang ustaz bukan cuma diamplopi, tetapi saya memberi amplop kepada orang lain. Selama ini kalau kita pergi ceramah, setelah selesai ceramah ustaz ini amplopnya. Saya ingin juga saya ceramah tapi saya kasih amplop. Mantap. Kita menjadi penceramah yang berbagi amplop. Kalau kita tidak punya, di dalam kaidah ini mengatakan faqidus syai'i la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Contohnya, kalau saya bilang minta pulpen, misalnya pada seseorang yang tidak ada pulpen, tolong kasih pulpen dulu. Karena tidak punya dia tidak bisa memberi. Tapi tak kala orang meminta kepada saya tentang satu, ada minta. Ada minta pada saya, apa yang diminta? Amplop dengan isinya. Isi amplop. Karena saya punya dompet, maka saya kasih. Masya Allah. Ini hanya 50.000. Woi, jazakallah Ustaz. Semoga saya ikut juga jadi asisten juga. Inilah gambaran bahwa seseorang yang tidak
tidak memiliki, tidak bisa memberi. Maka bagaimana caranya kita memberi kalau kita tidak memiliki? Bagaimana pula kita memiliki kalau tidak ada kiat-kiat kita untuk memiliki? Maka ada one more sebagai salah satu jalur yang jalan tol, jalan yang amat dahsyat luar biasa. Tinggal bagaimana caranya kita bisa menggapainya? Apakah kita mampu bersebar? Kalau hari ini kita cuma datang dan setelah itu besok tidak gaib, besok tidak ada hadir lagi di acara. Saya punya kebiasaan teman-teman, saudara-saudara sekalian. Di setiap agenda acara seperti ini saya selalu hadir. Sekalipun saya hanya menjadi pendengar, sekalipun saya hanya jadi perekam, sekalipun hanya saya mencatat, tetapi itu adalah bagian dari saya mencas diri saya. Hari ini mungkin member saya yang langsung tidak banyak, tetapi saya membiasakan diri untuk menjadi seorang yang setiap saat dicas, walaupun tidak ada member saya. Ini akan jadi kebiasaan, dan itu menjadi mental saya untuk bapak-bapak, ibu-ibu itu. Sesungguhnya orang yang berhasil adalah orang yang mau beristiqamah pada jalan yang baik dan benar. Setuju? Setuju. Ini Bapak Ibu sekalian berbagi, saya mau bertanya, siapa yang mau sukses antara Anda? Masya Allah. Hari ini salah satu jalur sukses, kita ditawarkan peluang yang sangat hebat. Peluang yang sangat hebat apa? Kita sudah ditawarkan peluang one dengan paket-paket yang sangat luar biasa. Paket yang murah. Kenapa paket murah? Karena kita mengambil paket, misalnya paket gold. Paket gold itu murah, cuma 22.700.000. Tetapi dibalik daripada kita menyodorkan uang 22.700.000, kita akan dikasih untung 75 juta. Kita dikasih uang 75 juta. Saya sudah utuh. Kenapa kita tidak berani? Bayangkan, orang belum tentu keluarkan uangnya 22.700.000, belum tentu dapat sesuatu. Kita dengan 22.700.000, kita dikasih peluang jual selembar dapat 100. Kalau isinya adalah 30 bungkus PNG, di mana kita jual satu lembar adalah 100.000, berarti 30 bungkus kali 25 lembar 750 lembar. 750 lembar kali 100.000, kita dapat 75 juta. Kurangi modalnya 22 juta, masih ada untungnya 52 juta. Tepuk tangan bagi diri kita. Bagi mereka yang tidak punya uang, saya rasa ada cara. Dan ketika kita memiliki minat untuk menjadi pengusaha, maka jangan tanggung-tanggung. Banyak orang yang mau berusaha dia harus berhutang. Banyak orang yang mau berusaha dia harus dari dulu sampai depan. Tidak ada kata tidak bisa bagi mereka yang memang sudah mendapat tantangan untuk hidup. Berani menghadapi tantangan, berarti berani melakukan action. Hari ini jangan kita menjadi penonton yang sampai 1 tahun ke depan kita juga akan menjadi penonton. Karena banyak orang yang bersikap begitu. Saudaranya sudah mengambil batu bata di awal, menyusun batu bata itu menjadi sebuah gedung. Dia tidak pernah lelah menyusunnya sampai dia tersusun rapi, sampai menjadi gedung. Yang satu masih berpikir. Dari 2 tahun yang lalu dia bilang saya tunggu dulu, saya berpikir dulu. Temannya sudah bangun gedung, gedungnya sudah jadi, gedungnya sudah dipakai. Dia mengatakan saya beda dulu 2 tahun yang lalu. Saya bangun juga, maka saya punya gedung seperti teman ini. Tepuk tangan dong. Apakah kita mau seperti orang yang tadi menjadi penonton atau menjadi penunggu, atau yang selalu berpikir, atau mau menjadi pelaku atau action? Yang mana? Action hari ini. Siapa yang mau mengambil resiko sukses, silakan berdiri di depan saya yang memberi gol. Depan saya. Ayo berdiri. Yang mau sukses angkat tangan. Yang mau gol langsung ke depan saya. Kita doakan. Ayo, silakan 1 orang. Mantap. Silakan 2 orang. Mana lagi? Yang lain. Jangan jadi penonton. Yang mana? Yang mau gol lagi, silakan ke depan saya. Kita sama-sama insya Allah mudah-mudahan di sini mengantar kita untuk berjaya bersama-sama. Ya. Kalau orang lain bisa beli sesuatu, kenapa kita tidak bisa? Silakan ke depan. Insya Allah kita doakan. Insya Allah. Ayo, berani melangkah, berani bersikap, karena sesungguhnya Bapak Ibu tidak rugi. Pakai gol banyak sekali jalannya dan caranya.
separuh disedekahkan, separuh dijual, separuh dijadikan produk buat keluarga. Silakan Bapak Ibu ke depan bersama dengan saya, karena sesungguhnya ini adalah momen yang terbaik. Sebelum saya berhenti berbicara, maka silakan ke depan dan beranikan. Insya Allah kita akan doakan mereka. Nah, siapa lagi yang masih ada di bawah, yang masih berpikir-pikir, jangan berpikir kalau seandainya ada uang, ada emas, ada perak, ada apa yang masih tersimpan dalam laci, coba ubah itu emas menjadi duit. Pandai. Ayo Pandai maju. Coba ubah itu menjadi duit. Maju Pandai. Coba ubah itu Maju Pandai. menjadi sebuah perusahaan. Oh, masya Allah, masya Allah, luar biasa. Maju Pak. Wah, ini mereka yang ambil gol ini hari ini, silakan Bapak. Masya Allah, saya doakan dan kita sama-sama membangun usaha ini. 2 tahun ke depan kita akan menjadi bebas, kita akan menjadi orang sukses, kita akan menjadi bintang-bintangnya. Kalau hari ini saya asisten, maka saya doakan mereka jadi asisten. Tidak enak kalau saya sendiri asisten bersama dengan Pak Firman. Kalau banyak asisten itu jauh lebih baik. Ya. Itu akan menunjukkan bahwa Makassar bisa tonji. Makassar bisa juga. Bapak bisa berbahagia. Kita sebelum closing ini, yang boleh ini, tolong, yang boleh ini, kira-kira kapan mau mengambil golnya? Dalam seminggu bersedia? Saya mau tanya. Dalam seminggu bersedia ambil gol? Insya Allah siap. Dalam seminggu ambil gol? Kita doakan dulu seminggu. Sudah lama minggu. Ambil gol. Amin ya Allah. Amin. Wahid Tuhan yang maha mulia, maha pengasih lagi maha penyayang. Berikanlah kepada kami jalur rezeki yang halal, yang baik. Jadikanlah wasilah wa nur ini mensejahterakan semua saudara kami yang berdiri sini, yang ambil gol. Jangan sia-siakan keinginan dan kecintaan mereka untuk menjalankan usaha ini. Dan jika mereka menjalankan usaha, sukseskan dalam terapi pengobatan, di mana mengobati di daerah mana saja, dan jadikanlah wasilah produk ini terbaik di antara produk-produk yang ada. Ya Allah, jadikanlah Monmur sebagai wasilah penghasilan mereka untuk merubah hidup mereka menjadi lebih sejahtera, merubah mereka untuk bisa memiliki mobil mewah, bisa memiliki rumah mewah, bisa uangnya tak terbatas, bisa naik haji dan umrah, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu agar Engkau mengabulkannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Foto mereka dan catat berapa orang ini, insyaallah dalam minggu ini mereka akan berjuang untuk menetapkan dirinya untuk masuk di paket gold. Mudah-mudahan dari paket ini sukses. Insyaallah boleh dicatat namanya dan diabadikan. Mana tadi Bapak tulisnya? Itu Bapak yang bilang. Tolong teman-teman ya. Lalu kemudian baik sekali ada apa? Supaya nanti tercatat bahwa ada nama mereka yang hadir di tempat ini. Silakan ditulis. Siapa yang pertama? Mengakhiri ini apa ini? Dan silakan seperti ini. Oh ya.